Pasangan 02 Prabowo Gibran sebagai pihak terkait dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi menghadirkan 8 ahli, yakni Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hiraz, SHM Hum, Guru Besar Hukum Pidana UGM, dan juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Berikutnya Profesor Dr. Margarito Kamis SHM Hum, yang juga merupakan seorang dosen atau pakar hukum tata negara dan pernah menjadi staf ahli Menteri Sekretaris Negara 2006-2007. Berikutnya Profesor Dr. Andi Muhammad Asrun SHMH, Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Konstitusi, yang merupakan seorang dosen di Universitas Pakuan Bogor, seorang pakar hukum tata negara dan administrasi negara. Selanjutnya Dr. Abdul Cair Ramadan MA, dosen dan juga seorang ahli hukum. Selanjutnya Profesor Dr. Amiruddin Ilmar SHMH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan ahli hukum administrasi pemerintahan. Kemudian Dr. Halikil Hairi MSI, dosen dan juga dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN. Berikutnya Hasan Nasbi, pendiri Cyrus Network dan konsultan atau pengamat politik. Yang terakhir Dr. Muhammad Kodari SPSI MA atau biasa dikenal dengan Mr. Q, pendiri atau direktur eksekutif Indobarometer, yang juga merupakan seorang konsultan atau pengamat politik. Berikut pendapat masing-masing ahli tersebut. Profesor Andi Asrun, Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengeluarkan putusan pada perselisihan hasil pemilihan umum presiden seperti putusan yang pernah dikeluarkan pada sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Kedua, Mahkamah Konstitusi tidak dapat menggugurkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres karena tidak sesuai dengan sistem hukum, dan Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengenal diskualifikasi. Yang ketiga, penetapan Gibran sebagai cawapres merupakan produk hukum KPU yang didasari pada putusan Mahkamah Konstitusi. Dan yang keempat, penetapan Gibran sebagai cawapres berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ada konstitusional. Selanjutnya Dr. Andi. Pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum hanya terhadap hasil penghitungan suara saja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Yang kedua, keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 475 ayat 1 hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon. Frasa hanya terhadap hasil penghitungan suara bermakna adalah pembatasan dan itu kati atau tetap. Mahkamah Konstitusi hanya dapat melakukan tindakan korektif atas kesalahan penghitungan suara yang terjadi secara masif dan signifikan. Ketiga, tidak ada peluang untuk memperluas atau menafsir lain kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, atau dengan kata lain tidak boleh ada rechtsfinding atau ijtihad. Keempat, mengutip teori Von Bury, tidak adanya laporan TSM ke Bawaslu berarti kecurangan TSM tidak pernah ada. Selanjutnya Profesor Amiruddin. Yang pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus PHPU khususnya Pilpres berdasar pada dua hal pokok, yaitu apakah Mahkamah Konstitusi akan melihat penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan KPU sudah sesuai dan sah, serta apakah dalam penetapan hasil perolehan suara tersebut terdapat hal yang tidak sesuai dengan yang diajukan pemohon, maka Mahkamah akan mengambil putusan sendiri berkaitan dengan penetapan hasil perolehan suara tersebut. Yang kedua, Mahkamah jangan sampai melakukan penilaian di luar dari apa yang tidak berkaitan dengan kepentingan PHPU. Selanjutnya Profesor Margarito. Pertama, pemilu dan pilkada tidak dapat disamakan karena resimnya berbeda, sehingga tidak bisa mengambil perspektif atau tindakan-tindakan di PHPU kada diterapkan di PHPU Presiden. Yang kedua,
tidak ada korelasi antara pengangkatan penjabat kepala daerah dan kemenangan Prabowo Gibran dalam pemilu 2024. Yang ketiga, pencalonan Prabowo Gibran tidak dapat didiskualifikasi karena KPU belum mengubah aturan pencalonan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2003. Sebab putusan Mahkamah Konstitusi secara otomatis mengubah peraturan KPU terkait syarat pencalonan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Keempat, harus ada bukti yang konkret untuk mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran dengan alasan kecurangan. Meski Mahkamah Konstitusi juga pernah mendiskualifikasi calon kepala daerah dengan alasan serupa. Dr. Halilul berpendapat pertama, pengangkatan PJ oleh Presiden selama ini tidak dikeluhkan di internal pemerintah maupun masyarakat. Artinya tidak ada keluhan berarti atau fundamental. Kedua, PJ kepala daerah bukanlah mesin untuk memenangkan pasangan 02. Aceh menjadi daerah yang paling banyak PJ kepala daerahnya. Ada 23 dari 24 kepala daerah. Tetapi bukan paslon 02 yang menang, tapi paslon 01. Dibandingkan dengan Bengkulu yang paling sedikit PJ kepala daerahnya, namun pasangan 02 menang 70%. Maka kalau kita menggunakan keyakinan empirik, itu tidak terlihat. Selanjutnya Prof. Edi. Pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas pada hasil penghitungan suara sebagaimana diatur dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, Mahkamah Konstitusi tidak boleh menghadiri di luar kewenangannya, karena jika demikian Mahkamah melanggar apa yang disebut Juridikitas Rex Martinhaid atau asas juridikitas, yang berarti mahkamah atau pengadilan tidak boleh memutus sesuatu yang berada di luar kewenangannya. Yang ketiga, masalah keabsahan pencalonan Prabowo Gibran ialah persoalan sengketa proses dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Keempat, seharusnya ketika KPU mengeluarkan keputusan pencalonan Prabowo Gibran, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan gugatan ke PT UN. Kelima, beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan pada tergugat. Pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan, bukan bagi yang menyangkal. Dan jika tergugat tidak mengakui gugatan, maka penggugat harus membuktikan. Keenam, jika pembuktian dibebankan kepada tergugat sebagaimana poin 5, bisa merusak asas-asas dalam teori hukum dan sendi-sendi dasar dalam hukum pembuktian. Ketujuh, memasukkan nepotisme sebagai terstruktur sistematis dan masif berarti mengonstatir nepotisme sebagai kejahatan. Jika dipaksakan, majelis hakim harus memperhatikan prinsip-prinsip yang membatasi hakim melakukan penemuan hukum. Dan penemuan hukum dalam hukum pidana tidak boleh merugikan terlapor, terperiksa, tersangka, tertuduh, atau terdakwa atas kekosongan hukum tersebut. Kedelapan, jika majelis hakim Mahkamah Konstitusi mengadili nepotisme sebagai TSM padahal diakuinya terdapat kekosongan hukum, maka akan melanggar asas legalitas. Berikutnya Hasan Nasbi. Pertama, hubungan bansos dengan keterpilihan kandidat petahana sangat rendah, sebab korelasinya hanya 0,29 yang berarti memiliki nilai sangat rendah. Yang kedua, koefisien korelasi antara approval rating Jokowi dengan kenaikan suara Prabowo Gibran hanya 0,024, sehingga tidak ada hubungan sama sekali antara bansos dengan keterpilihan paslon 02 sangat kecil, bahkan nyaris tidak ada. Yang terakhir Mr. Q. Pertama, uji efek bansos di Indonesia yang dapat dilakukan dengan non-sistematis atau dugaan perasaan dan sistematis perilaku pemilih dengan analisis. Secara garis besar dapat dilakukan dengan analisis statistik berupa deskriptif, korelasi, dan regresi. Yang kedua, melalui riset ilmiah dengan regresi, maka uji efek bansos dapat diketahui dengan lebih baik. Bahkan dari riset survei indikator Indonesia diketahui pemilih paslon 02 justru yang lebih banyak tidak berstatus penerima bansos. Jadi alasan masyarakat
memilih capres karena punya kualitas tertentu. Hal serupa juga berlaku pada money politik atau serangan fajar, sehingga tidak ada jaminan antara pemberian money politik dengan memilih kandidat, apalagi itu pemberian perlinsos. Demikianlah pendapat dari masing-masing ahli Prabowo Gibran. Sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi, kita akan menantikan bagaimana hasil putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa ini. Merdeka Indonesia Jaya!